Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, dan akan kita saksikan di video berikutnya yang akan kita tonton sebentar lagi, bahwa banyak Kristuber Muslim asal Korea yang dipuja-puji di bangsa ini, di Malaysia, di Timur Tengah, dan di negara-negara Muslim lainnya sekarang sudah meninggalkan Islam. Banyak di antara mereka akhirnya mengaku jikalau channel tersebut hanya untuk mencari duit dan dijadikan untuk bisnis, sahabat. Luar biasa, tuber asal Malaysia ini seperti sudah mau menangis ya. Karena apa, sahabat? Karena hancurlah dunia permualapan. Makanya sahabat yang terkasih, jangan terlalu cepat memuji orang yang baru berpindah agama. Ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya Hashim. Hari ini saya nak bahas mengenai YouTuber Korea yang telah memeluk Islam kemudian menyepi. Seperti kita tahu sahabat semua, sebelum ini banyak YouTuber daripada Korea yang membuat channel di YouTube, membuat konten Islamik, dan akhirnya mereka masuk Islam. Antaranya ialah yang terkenal ialah Daud Kim. Sahabat semua, selepas beberapa bulan dari mereka yang upload video mengenai konten Islamik, tiba-tiba akhir ini channel mereka yang sebelum ini aktif kini telah sendu dengan delete, sebahagian daripada mereka dengan delete video yang lama, dan ada yang sebelum ini YouTuber perempuan memakai tudung, lama kelamaan menghilang, tiba-tiba tidak pakai tudung lagi. Hari ini saya nak bahas satu persatu YouTuber yang keluar daripada Islam dan tidak lagi membuat konten Islamik. Yang pertama, Rashid Oh. Rashid Oh ni YouTuber yang baru nak naik. Dia banyak tiru konten-konten daripada Daud Kim. Contohnya baca Fatihah, try untuk solat, try berpuasa, dan dia macam-macam challenge yang dia telah buat. Lepas dia buat konten-konten Islam, akhirnya subscriber dia pun naik sampailah ke 170,000 subscriber dengan dia JV dengan Daud Kim. Dan selepas itu dia menyepi buat konten Islamik menggunakan agama sebagai mainan. Dia pun kecewa dan baru-baru ini dia upload satu video terbaru mengatakan yang dia telah keluar daripada Islam. Dia cakap Islam di Korea hanyalah sebuah bisnis. Dia cakap Islam di Korea hanyalah sebuah bisnis. Dia cakap Islam di Korea hanyalah sebuah bisnis dan tidak berbuat apa-apa. Sekarang dia tukar dah nama YouTube dia dengan YouTube yang baru dan membuat konten yang lain pula, itu konten gaming. Yang kedua, YouTuber Yongsword yang memiliki 1.3 juta subscriber. Apa yang saya tengok, rata-rata subscriber dia adalah daripada Timur Tengah, iaitu daripada Arab, di negara Arab lah. Sebab tu video dia buat subtitlenya ada Arabik. Yongsword ni banyak bagus sebab dia belajar Islam, berkawan dengan orang Islam dan belajar dengan orang Islam mengenai Islam. Bukan macam Rashid Oh yang main cedok sarang sini tiba-tiba mengaku Islam. Yongsword ni pernah ke Mekah dan buat umrah, dan sebelum ini dia upload video hampir tiap minggu. Memang ada je video baru dengan konten Islamik tentang berpuasa, tentang solat dan sebagainya. Tapi amat membimbangkan sebab dia menghilang selama 2 bulan, sahabat semua. Dia langsung tidak membuat konten lagi, tapi rata-rata daripada mereka tidak lagi membuat konten Islamik. Yang ketiga, ada YouTuber yang bernama Yerin yang mempunyai 70,000 subscriber. Sebelum ni dia aktif buat konten-konten Islamik, guys. Macam-macam lah dia buat mengenai Islam, tapi akhirnya dia delete semua video yang ada dan upload konten yang baru. Video yang baru bukan Islamik. Allah. Yang keempat adalah Zahra Yong yang mempunyai subscriber banyak tu. Yang ni awal-awal buat YouTube daripada sebelum Islam sehinggalah kepada Islam, dan akhirnya daripada memakai tudung sehinggalah ia tidak memakai tudung. Dia aktif membuat konten-konten Islamik, tapi akhirnya sahabat semua, dia delete semua video-video dia yang berkaitan dengan Islam dan hanya tinggalkan video yang tidak ada kaitan dengan Islam. Lepas lama dia menghilang, tiba-tiba dia buat penampilan yang baru dengan tidak lagi memakai hijab, iaitu memakai tudung. Allahu, dugaan sahabat semua. Mereka menggunakan agama itu, penunggang agama, menggunakan Islam sebagai medan untuk mencari duit, itu sebagai medan untuk dan membuat konten Islamik. Dan banyak lagi YouTuber baru nak up macam Pil dan lain-lain. Sahabat semua, sebenarnya kalau kita nak cari kebenaran dalam hidup ni, khususnya dalam agama, kena cari sungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh,
Belajar dengan orang yang lebih arif tentang agama, belajar dengan orang yang lebih pakar tentang agama, bukan setakat tengok di YouTube sahaja, tiru-tiru dan buat aksi yang seperti mana Rashid O buat. Agama ini sahabat semua bukannya mainan. Agama ini adalah pegangan kita, etiket yang kita ada dalam jiwa kita. Kita pegang sampailah kita bawa mati. Jadi sahabat semua, dalam beragama ini ialah bukanlah bersahaja, tapi kita sematkan dalam diri kita, dan itulah yang akan kita pegang dan kita amalkan dalam sehari-hari kita sebagai umat Islam. Jadi cukup sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat yang terkasih, bagaimana penjelasan daripada seorang YouTuber asal tetangga kita, yaitu saudara kita orang Malaysia ya, berkata banyak di antara mereka yang dulu berhijab, yang bikin konten Islam, sekarang mereka tinggalkan itu semua. Sesuai dengan kejadian baru-baru ini ya, bagaimana kita mendengar Yahya Waloni sudah diharamkan oleh MUI status ustadznya, begitu ya. Kita lihat videonya di channel Louis Prasetyo. Di situ ada dia bongkar hal tersebut sahabat. Hal ini biasa sahabat. Saya akui saudara-saudara muslim itu adalah orang yang sangat menghormati sesepuh atau guru di dalam agama muslim ya. Kalau kayak Yahya Waloni, emang dia siapa begitu ya? Mungkin dia berpikir selama ini dia akan dibela karena dia mualaf. Ya mungkin saja. Tapi kan banyak orang juga yang berpikir ya sahabat, yang dapat pahala kan yang memualafkan dia, kan gitu. Saya beberapa kali dengar saudara muslim yang muslim sejak lahir, dia berkata, Pak, di masjid kami ini hanya mualaf saja yang diperhatikan. Kita ini muslim dari lahir juga butuh duit Pak, kita juga kekurangan, tapi asik mualaf saja yang mereka perhatikan. Yang dapat zakat katanya gitu ya saudara. Nah kadang-kadang hal tersebut menjadi sebuah dilema ya bagi sesama mereka. Kepada mualaf-mualaf yang lainnya, jangan kepedean. Banyak kan baru mualaf dikit-dikit langsung kami ini mayoritas katanya gitu. Kami ini mayoritas di bangsa ini, jangan lu main-main katanya. Saya pun heran, apakah mereka itu terkejut ya? Kita aja mantan mayoritas tidak pernah ngomong begitu. Karena mereka menganggap pasti akan dibela gitu ya. Memangnya mereka siapa? Itu seperti yang saya katakan. Saudara muslim ini sangat menghormati sesepuh muslim yang menyebarkan agama Islam. Ya memangnya dia keturunan Buya, keturunan Gus, keturunan Kihai. Memangnya dia siapa begitu ya? Kalau mungkin dia seorang muslim sejak lahir yang punya pengaruh besar, pasti akan dihormati. Tapi kan mereka tidak. Mereka mualaf-mualaf langsung caci maki begitu sahabat. Jadi ya mungkin ada yang dimanfaatkan begitu ya. Saya sedang memantau channel ada seorang mualaf itu ya, lagi wah barbar sekali dia. Saya melihat nih bentar lagi, nggak lama lagi nih ragu ini dengan agamanya, karena dia pikir dia akan dilindungi dan akan dibela mati-matian suatu saat. Tidak juga sahabat. Yang dibela itu hanya orang yang punya pengaruh, kecuali dia keturunan Habib ya. Kecuali dia keturunan Habib, mungkin akan dibela ya. Kita melihat kan kayak Habib Bahar gitu ya, walaupun dia memukul orang masuk penjara kan banyak fansnya, tetap dibela oleh banyak orang. Kenapa? Dia masih keturunan Habib sahabat. Tapi kalau para mualaf ini baru berapa bulan, berapa tahun gitu ya, langsung kami ini adalah mayoritas. Seperti saya lihat itu channel Agustan ya, mau menjumpai orang yang menghina agama Islam. Dia katakan di videonya dia dengan istrinya, saya akan jumpai itu. Enak saja dia bilang gitu katanya. Dia ini mayoritas. Nah saudaraku yang terkasih, pergilah dia sama istrinya gitu ya, live gitu ya. Sampai di tempat itu saudaraku, dia bilang, wah di sini banyak centeng-centengnya, kita harus waspada katanya gitu. Karena apa?
Sebelumnya dia katakan, saya akan telepon berapa sahabat-sahabat, teman-teman katanya, supaya mereka datang bersama. Kalau ada apa-apa mereka pasti menolong saya. Ternyata nggak ada yang datang gitu. Memangnya dia bisa menggerakkan ormas EPI ya pada masa itu. Dan saya mau katakan saudaraku, jikalau bukan Habib Rizik yang menggerakkan 212 itu, kalau mualaf atau Yahya Walohni atau mualaf lainnya, takkan ada yang mau datang ke sana, ke Monas sana. Karena Habaib gitu ya, ya sangat dihormati di agama Islam. Begitu sahabat. Jadi itu saya mau katakan, jangan kepedean dulu. Lihat sekelilingmu sahabat yang terkasih ya. Jadi banyak saya lihat ini sekarang mualaf terlalu pede sekali. Kami ini mayoritas. Dikit-dikit halal darahmu, kami sudah mayoritas. Berarti selama dia jadi orang Kristen, dia menjadi orang Kristen yang penakut. Kita aja dari mayoritas pindah ke minoritas santai aja. Gak pernah kita merasa kami ini dulu, waktu saya dulu muslim, saya ini mayoritas. Gak pernah ngomong gitu ya. Saya heran juga yang ngomong saya ini mayoritas. Dari muslim sejak lahir jarang saya dengar ada omongan begitu. Tapi omongan begitu sering keluar dari perkataan para mualaf. Kaget kali ya, kaget merasa dirinya nyaman. Tidak saudaraku, jangan salah ya, jangan salah. Indonesia ini kuat kebangsaannya. Indonesia ini walaupun berbeda-beda tetap saling menghormati. Karena apa? Ada sejarah Sumpah Pemuda itu. Ada sejarah Sumpah Pemuda itu kan dari berbagai macam suku kan, dari berbagai macam agama. Jadi tidak semua juga saudara muslim itu istilahnya orang longor gitu, bukan saudaraku. Banyak juga sih yang mengerti, yang peduli, yang toleransi. Ya, begitulah sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Betapa pilunya banyak sekali orang Korea Muslim yang akhirnya dulu disanjung mualaf, sekarang sudah tidak mau lagi bikin konten Islam, turut prihatin. Hancurlah dunia permualafan. God bless you. Shalom.